Ketika melihat cangkir-cangkir teh itu, Max meragukan matanya. Apakah dia sengaja memilih cangkir ini karena tahu artinya? Cangkir teh yang mahal merupakan sumber kebanggaan, tetapi juga menjadi ukuran bagaimana tuan rumah memandang tamunya. Cangkir yang berlapis emas biasanya disuguhkan untuk tamu kehormatan. Sementara cangkir yang penuh warna dan cantik digunakan untuk wanita bangsawan. Untuk tamu pria, cangkir teh biasanya tidak memiliki motif bunga atau warna-warna cerah. Saat melakukan negosiasi di perbatasan, Max kadang berhadapan dengan para pemimpin barbar yang menunjukkan sikap permusuhan melalui pilihan cangkir teh mereka. Meski begitu, mereka biasanya hanya menggunakan cangkir bergambar monster sebagai sindiran terhadap kepribadiannya yang dianggap brutal. Mereka tidak pernah menggunakan cangkir warna-warni dengan bunga seperti ini. Dia berpikir, Jubelian mungkin sengaja ingin menghina dirinya, atau justru benar-benar tidak tahu tentang maknanya. Apakah aku terlihat lemah baginya? Ketika dia memikirkannya, itu bukan asumsi yang tidak masuk akal. Jubelian pernah bercanda soal melindunginya sebelumnya. Max pun memandang Jubelian dengan tatapan penuh curiga. "Oh, ini cangkir teh kesukaanku," katanya dengan nada polos, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Mendengar itu, Max kembali melihat cangkir di tangannya. Meski dia tidak suka bunga, cangkir ini memiliki tepi berlapis emas yang terlihat mewah, dan bentuknya juga cukup bagus. Semakin lama dia melihatnya, semakin dia berpikir bahwa cangkir teh itu tidak terlalu buruk. "Lumayan," komentarnya. Mendengar ucapannya, Max bisa melihat Jubelian tersenyum. Matanya melengkung dengan manis. Max pun tersenyum kecil saat mengangkat cangkir itu ke mulutnya. "Ayo, silakan dicoba." Mendengar kata-kataku, dia mengangkat cangkir tehnya. Aku merasa aneh karena wujudnya tampak anggun saat melakukannya. Itu agak aneh. Teh adalah barang mahal yang tidak semua orang bisa mengaksesnya dengan mudah. Itu masalah yang sangat serius, sehingga kotak penyimpanan yang menampung daun teh selalu terkunci. Sebagai tentara bayaran biasa, dia mungkin jarang memiliki kesempatan untuk minum teh. Meski begitu, dia meminumnya dengan sangat alami. Melihat itu, aku jadi curiga. Bagaimana kalau dia sebenarnya tuan muda dari keluarga bangsawan yang kabur dari rumah? Aku menjadi sedikit skeptis dengan identitas aslinya saat dia meletakkan cangkirnya. "Aku tidak mengerti mengapa orang-orang meminum ini," katanya dengan dingin. Aku hampir mendecakkan lidah karena kesal. Menurutku, tehnya cukup enak, bahkan ini yang terbaik yang kami miliki. Tapi dia malah menggerutu soal itu. Benar, tidak mungkin seorang bangsawan tidak mengerti rasa teh. Pada saat itu, suaranya membuyarkan lamunanku. "Ini, lihatlah." Ketika aku membaca syarat-syarat yang dia tulis, aku mengerutkan kening. Orang ini, dia benar-benar menulis sesuka hatinya. Ditulis dengan tulisan tangannya yang buruk, ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut. Jubelian harus selalu mempercayai dan mengikuti kata-kata Max. Ketika Jubelian pergi keluar, dia harus memberitahu Max kemana dia pergi. Saat menghadiri pesta atau pertemuan, dia wajib melapor pada Max. Selama masa kontrak ini, Jubelian tidak boleh bertemu dengan pria lain. Jubelian akan menghabiskan waktu bersama Max setidaknya 8 jam sehari, 4 kali seminggu. Aku terkejut dengan semua syarat yang dia tulis. Tulisannya seperti tulisan seorang bos yang pemarah dan egois. Setiap kali aku bertanya tentang dia selalu mengatakan bahwa itu bukan urusanku. Namun, berdasarkan apa yang ditulis di sini, sepertinya dia ingin tahu segalanya tentang kehidupan pribadiku. Aku menghela nafas sebentar, lalu membuka mulut untuk menyampaikan pendapatku. "Hei, apa kamu kebetulan? Tambahkan satu hal lagi. Jubelian harus memanggil Max dengan namanya."
Aku baru tahu namanya hari ini, jadi mana mungkin aku sudah terbiasa memanggilnya. Tapi kalau dipikir-pikir, aku memang sudah memanggilnya dengan nama setiap kali berbicara. Aku tidak menyangka akan dikritik hanya karena kesalahan itu sekali saja. Kalau begitu, maukah kau, maksudku Max, juga memanggilku dengan namaku mulai sekarang? Dia berhenti sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku meliriknya, lalu mulai menulis versi revisi dari syarat-syarat yang dia buat. Ini sangat buruk, sampai-sampai aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mencoret beberapa tulisannya dan menuliskan revisinya di selembar kertas baru. Pihak pemberi kerja wajib memenuhi permintaan pihak pekerja semaksimal mungkin. Pihak pemberi kerja dan pihak pekerja harus saling menghormati privasi masing-masing. Dalam hal salah satu pihak tidak hadir, keduanya wajib melaporkan keberadaan mereka satu sama lain. Selama masa kontrak ini, pihak pemberi kerja dan pihak pekerja tidak diperbolehkan menjalin hubungan romantis dengan orang lain. Pihak pekerja harus menjaga sikap dan ucapannya di depan orang lain. Lokasi kencan akan ditentukan berdasarkan kesepakatan, tetapi jika memungkinkan, harus di tempat yang ramai. Syarat-syarat di atas dapat diubah sesuai keadaan, dan kontrak ini dapat dihentikan atas persetujuan kedua belah pihak. Kontrak dianggap selesai ketika Jubilian merasa aman dari putra mahkota. Pemberi kerja, Jubilian Eloy Floyen. Pekerja, Max. Setelah menyelesaikan revisi, aku menyodorkan kertas itu kepadanya. Ini, baca ini, dan beritahu aku jika ada yang perlu diubah. Dia langsung meraih kertas itu dariku dan menyipitkan matanya. Apa ini? Itu revisi yang aku buat berdasarkan kontrak awal. Baca baik-baik dan beritahu aku jika ada yang tidak kamu suka. Aku tidak bisa menerima ini, katanya sambil merobek kertas kontrak itu. Aku menarik nafas dalam-dalam. Dia baru saja merobek apa yang sudah kutulis. Kalau dia tidak suka, dia bisa saja mengatakannya padaku. Melihat bagaimana dia merobeknya, aku sekarang tahu bahwa dia jelas bukan orang biasa. Ya, sekarang setelah aku pikir-pikir, dia memang selalu seperti itu. Bahkan ketika aku merawatnya selama beberapa hari, dia pergi tanpa pamit dan tanpa menjawab apapun. Dia juga sering terlihat mudah kesal. Walaupun aku menghargai gaya hidup yang bebas, aku setidaknya tahu bagaimana caranya menghormati orang lain. Itu namanya kemampuan bersosialisasi. Karena alasan inilah aku bersikap perhatian padanya, agar dia tidak merasa tidak nyaman berada di dekatku. Tapi pria ini, dari awal sampai sekarang, sama sekali tidak punya rasa hormat padaku. Kita akan sering bertemu mulai sekarang. Dulu aku mengabaikan perilakunya yang kasar karena aku tahu kami tidak akan sering bertemu. Namun karena sekarang kami menjalin hubungan kontrak, kami akan lebih sering bertemu. Kalau dari awal saja sudah bermasalah seperti ini, langkah selanjutnya sudah jelas. Jika kau menentangnya, kurasa tidak ada cara lain. Mari kita akhiri kontrak kita di sini. Max meragukan telinganya saat mendengar apa yang dikatakan Jubilian. Apa maksudmu? Bukankah kau mencoba menghindari pertunangan dengan putra mahkota? Jubilian menatapnya dengan dingin. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kalau dari awal saja kita tidak bisa menyelesaikan masalah, kedepannya hanya akan melelahkan. Keputusan yang dilihat Max dalam diri Jubilian beberapa saat yang lalu tidak terlihat lagi. Yang tersisa hanyalah tatapan dingin dan sikap yang seolah sudah menyerah. Tenggorokan Max tiba-tiba terasa seperti terbakar dan kering. Jangan terburu-buru, katanya dengan suara pelan. Apa maksudmu terburu-buru? Jubilian menghela nafas kecil. Kamu merobek kontraknya, itu artinya kamu tidak mau berkompromi. Bukan begitu, Bibir Max berkedut. Selama ini, sebagai putra mahkota, dia biasa merobek dokumen yang tidak dia sukai. Para pelayannya sudah terbiasa dengan kebiasaannya itu dan langsung membuat dokumen baru sesuai keinginannya. Tidak ada yang pernah menyalahkannya karena merobek dokumen. Mereka hanya meminta maaf karena laporan yang mereka buat tidak memuaskan. Karena alasan ini, Max tidak dapat memahami Jubilian. Kenapa dia tidak membuat yang baru saja dan memberikannya lagi pada aku? Pikirnya dengan bingung.
Apakah kamu merasa senang ketika seseorang mengabaikan pendapatmu? Tanya Jubilian tiba-tiba. Jubilian mendesah karena kesunyian, lalu melanjutkan. Begitu pula dengan orang lain. Ketika seseorang mengabaikan pendapatku, itu melukai harga diriku dan membuatku merasa tidak nyaman. Apakah karena sekelilingnya sunyi, dia bisa mendengar suaranya dengan sangat jelas? Benarkah? Para pelayan dan bawahannya bekerja untuknya seolah-olah itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Dan Max pun memanfaatkan mereka sebagai gantinya. Begitulah keadaannya karena dia memiliki status yang lebih tinggi. Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa kamu tersinggung? Tanyanya dengan suara datar. Jubilian mengangguk dengan ekspresi tenang. Ya, sejujurnya rasanya tidak menyenangkan. Aku yang membantu dia, tapi dia masih terlihat begitu percaya diri. Entah mengapa, Max memutuskan untuk tetap diam. Tapi karena kamu tidak suka dengan apa yang kutulis, menurutku lebih baik kita berhenti sampai di sini. Lagi pula, akulah yang meminta bantuanmu. Lanjut Jubilian. Max mulai merasa kesal mendengar kata-katanya. Dia tahu kalau dia tetap keras kepala, mungkin dia tidak akan pernah bisa bertemu Jubilian lagi. Siapa yang takut dengan hal seperti itu? Itu tidak penting bagi... Sebelum dia sempat menyelesaikan pikirannya, mulutnya mengkhianatinya. Barusan itu salahku. Dia pun meminta maaf. Rasanya aneh melihatnya meminta maaf dengan begitu lemah lembut. Beberapa waktu lalu, dialah orang yang bersikeras tidak mau meminta maaf kepada ayahku. Bagus, yang penting kamu sadar. Anehnya, negosiasi ternyata cukup mudah karena rasa frustasinya hanya disebabkan oleh hal-hal sepele. Aku tidak percaya dia bertindak seperti itu hanya karena aku lupa memasukkan syarat soal memanggil namanya. Aku menahan nafas panjang dan menunjukkan kontrak yang baru direvisi kepadanya. Ini, apakah ini yang kamu inginkan? Ya. Setelah mendapat konfirmasinya, aku menulis salinan lain dan menyerahkannya kepadanya. Tanda tangan di sini, perintahku. Dia berhenti sebentar dan menelan ludah dengan gugup. Apakah dia tidak punya tanda tangan? Pikirku. Namun, dia segera mengambil pena bulunya lagi dan menandatangani dengan canggung. Sepertinya dia baru saja membuat tanda tangan. Aku menduga sambil menepis spekulasiku yang berlebihan. Mungkin karena dia tidak memiliki banyak situasi yang mengharuskannya menandatangani dokumen sebelumnya. Ngomong-ngomong, suaranya membuyarkan lamunanku. Kamu akan menghadiri acara apa dalam waktu dekat? Aku berencana untuk menghadiri pesta teh dalam waktu dekat. Dia menatapku sebentar, lalu mengangguk sambil mendesah. Begitu ya? Apakah kamu tahu siapa saja yang akan menghadiri pesta itu? Hanya wanita bangsawan yang merupakan kenalan dari kenalanku? Dia memasang ekspresi serius di wajahnya. Apakah benar-benar hanya wanita bangsawan yang akan hadir? Iya, aku sudah bilang begitu. Kenapa kamu terus bertanya? Oh, tiba-tiba sebuah ide cemerlang terlintas di benakku. Bagus, aku bisa memastikan semua orang melihatnya lebih cepat. Dulu, aku sering khawatir dengan rumor karena takut pada apa yang akan dipikirkan ayahku. Namun, sekarang setelah dia mencoba menikahkanku dengan putra mahkota yang gila itu, aku tidak lagi peduli apakah aku memiliki citra yang baik atau tidak. Aku malah berpikir akan berguna bagiku untuk memiliki citra publik yang buruk agar aku tidak menjadi kandidat yang cocok untuk menjadi istri putra mahkota. Dengan pemikiran ini, aku bertanya, Max, bisakah kau mengantarku ke sana hari itu? Kenapa? Aku hanya ingin mengenalkanmu pada orang lain sebagai pacarku. Tidak apa-apa kan? Aku tersenyum padanya. Alisnya sedikit berkerut dan dia memasang ekspresi aneh di wajahnya seolah-olah dia tidak mau. Tentu saja, kamu boleh menolak jika kamu tidak mau. Aku meyakinkannya. Dia mengangguk pelan. Baiklah, aku akan menjemputmu setelah acaranya selesai. Aku hendak mengangguk sebagai balasan. Tetapi aku langsung berhenti. Aku tidak tahu apakah dia punya pakaian yang bagus. Sejujurnya, itu sudah cukup bagiku untuk mengkonfirmasi rumor palsu yang mengatakan bahwa aku berkencan dengan pria misterius.
Tapi seperti kata pepatah, penampilan itu penting. Aku ingin mendandaninya dan menunjukkan betapa menariknya dia. Karena dia sudah mau membantuku, paling tidak yang bisa kulakukan adalah membelikannya pakaian. Setelah mengambil keputusan, aku berkata, "Besok kita pergi belanja ya." Aku bisa melihat wajahnya sedikit mengerut mendengar kata-kataku. Aku tersenyum padanya. Kalau aku mau mendandaninya, aku harus melakukannya dengan baik, supaya semua orang tahu betapa tampannya dia. "Max, bisakah kau berbalik?" Max menghela nafas panjang. Setelah mencoba puluhan pakaian, dia mulai merasa seperti boneka mainan. Pemilik toko pakaian itu memujinya sambil tersenyum lebar. "Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang begitu cocok dengan pakaian ini." Omong kosong seperti itu mungkin dimaksudkan sebagai pujian, tetapi bagi Max, itu adalah ucapan yang sangat menjengkelkan. Berapa lama lagi aku harus bertahan dengan ini? Wajahnya berkerut kesal sampai akhirnya dia melihat Jubilian yang tersenyum puas. "Kamu benar, ada pepatah yang bilang, wajah yang tampan membuat pakaian terlihat bagus. Sekarang aku paham maksudnya," kata Jubilian setuju. Meski ucapannya terdengar seperti menilai dirinya, Max justru merasa aneh. Bukannya marah, dia malah merasakan sesuatu yang membuat hatinya geli, dan tanpa sadar sudut bibirnya sedikit terangkat. Meskipun demikian, Max tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat mendengar apa yang dikatakan Jubilian selanjutnya. "Oh, apakah kamu punya sesuatu yang warnanya lebih cerah dari ini?" Lemari Max penuh dengan warna-warna netral, pakaian kasualnya, setelan jas, dan bahkan baju zirah yang dikenakannya di medan perang, semuanya berwarna hitam, yang dengan jelas menunjukkan kesukaannya. Baiklah, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Ia memutuskan untuk menunggu dan melihat pakaiannya terlebih dahulu sebelum membuat penilaian. Apa benda mengerikan itu? Melihat pakaian yang dibawakan oleh penjahit itu, Max menjadi panik. Ia telah mengeluarkan jas panjang merah yang dihiasi bordiran emas. Pakaian itu sangat mencolok dari kejauhan dan sama sekali tidak sesuai dengan seleranya. "Aku tidak suka ini." Dia mencoba menolak, namun terhenti saat melihat Jubilian menatapnya dengan mata berbinar. "Apakah kamu ingin mencobanya?" Meskipun itu hanya saran, Max tidak bisa berkata tidak. Setelah dia mengenakan pakaian itu, si penjahit mulai merayunya lagi. "Wah, ini sangat cocok untukmu." Max mengerutkan kening sambil melihat ke cermin. Apakah ini baik-baik saja? Setelah kematian ibunya, Max tidak lagi mengenakan pakaian berwarna-warni seperti ini. Mungkin karena itulah penampilannya tampak aneh baginya. "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menyukainya?" Dalam kebingungannya, Max mengangguk pelan. "Itu melegakan. Aku khawatir karena ini lebih sesuai dengan seleraku." Dia tersenyum cerah. Max merasa aneh saat mendengarnya mengucapkan kata selera. Dia melirik dirinya sendiri di cermin dan mendapati bahwa dia tampak lebih baik dari yang dia kira sebelumnya. "Max?" Jubilian memanggilnya dengan tenang. Tanpa disadarinya, dia telah mendekatinya dan kini menatapnya dengan mata yang seperti permata. Max dapat merasakan jantungnya berdebar kencang di bawah tatapannya. "Ayo pergi sekarang." Max dengan lembut meraih tangan halusnya yang diulurkannya dan mendengar bisikan lembut. "Pakaian ini adalah hadiah dariku." Dalam keadaan normal, dia tidak akan menerima hal seperti itu, bahkan jika itu adalah hadiah. Namun, kali ini dia memutuskan untuk menunjukkan kemurahan hati dan menerima hadiahnya. Aku benar-benar lelah. Saat berjalan-jalan mengunjungi berbagai toko di jalan arcade bersama Max, aku bisa merasakan banyak mata tertuju pada kami. Aku menoleh ke sumber utama perhatian itu. Bagaimana mungkin wajah seperti itu tidak disebutkan di dalam novel aslinya? Ekspresiku mengeras saat aku menyalahkan penulis atas keanehan dalam penokohan ini. "Oh, siapa ini? Bukankah ini Lady Floyen?" Panggil sebuah suara. "Ah, lama tidak berjumpa, Putra Viscount yang terhormat," jawabku. Sambil menyeringai, dia mendekat dan membungkuk mendengar kata-kataku. "Lady yang terhormat tampak cantik seperti biasa hari ini." "Terima kasih."
Kami bertukar sapa santai ketika dia berkata, "Tapi orang di sebelahmu, sepertinya saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Karena dia sering menghadiri pesta, wajar jika dia mengenal sebagian besar tokoh penting di ibu kota. Tidak aneh jika dia merasa penasaran dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Ya, kurasa bukan masalah lagi jika rumor menyebar. Tujuanku adalah menghindari pernikahan dengan putra mahkota. Bertemu Radian yang merupakan orang yang sangat banyak bicara, kurasa ini adalah keberuntungan. Ini pacarku, Max. Mendengar kata-kataku, pancaran aneh muncul di mata Radian. "Oh, kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu memberitahuku dari keluarga mana dia berasal?" Aku mencoba memberikan jawaban samar, tetapi Max berbicara sebelum aku sempat. "Itu bukan urusanmu." Aku mendesah mendengar kata-katanya yang dingin. Orang ini ternyata memang akan menimbulkan masalah. Tatapan serakah yang menatap Jubilian dari atas sampai bawah bukanlah pemandangan yang asing bagi Max. Sebagai seorang yang tumbuh di istana dan menjelajahi medan perang, ia mengenali tatapan itu sebagai keserakahan dan keinginan untuk menaklukkan. Ia menjadi marah tanpa alasan ketika menyadari hal ini. Beraninya orang seperti dia. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia ingin memutar leher pria kurang ajar itu. Namun, ia menahan diri karena tatapan mata Jubilian yang seolah berkata agar ia tetap bersabar. Melihat mata biru keunguan gadis itu, perasaan yang menguasai dirinya perlahan mereda. Max mengepalkan tinjunya dan menekan niat membunuhnya. Mengapa aku menahan diri? Sementara ia mempertanyakan dirinya sendiri tentang tindakannya yang tidak dapat dijelaskan, Jubilian berbicara. Pacarku berasal dari pedesaan yang jauh dari sini. Jadi dia tidak begitu paham tentang tata krama di sini. Kuharap kau mengerti. Max menyipitkan matanya mendengar suara tenang wanita itu. Aku sudah mempelajari tata krama sejak umur 9 tahun. Dalam keluarga kerajaan, etika dan sopan santun hanyalah alat untuk menilai apakah seseorang bertindak tidak pantas terhadap orang lain. Dari cara Radian bertingkah, Max tahu pria itu sudah bersikap tidak sopan. Dia menatap Radian dengan tajam, tetapi pria dengan mata seperti ular itu tidak tampak sedikit pun terintimidasi. Begitu ya, sekarang setelah Lady memiliki kekasih baru, banyak pria di ibu kota pasti akan patah hati, kata pria licik itu sambil mengedipkan mata dan tertawa kecil. Haruskah saya katakan bahwa saya tentu saja adalah salah satu dari mereka? Max bisa langsung menyadari bahwa Radian sedang meremehkannya dari cara pria itu menatapnya sambil tersenyum sinis. Sungguh lucu. Ketika dia ikut berperang di usia 16 tahun, banyak orang yang meremehkannya karena dianggap masih pemula. Namun, semua itu berhenti setelah dia memenggal kepala komandan musuh dan memajangnya di alun-alun untuk dilihat semua orang. Sejak awal, Max bukan tipe orang yang menghindari perkelahian. Masihkah dia bisa melihatku dengan cara yang sama saat lidahnya sudah terpotong? Pikiran-pikiran brutal mulai memenuhi benaknya. Tetapi saat Jubilian tiba-tiba merangkul lengannya, kemarahannya perlahan memudar. Apa yang ia lakukan? Seolah menjawab pertanyaan Max, Jubilian membuka bibir merahnya. Kalau begitu, kami pergi dulu ya. Kami kehabisan waktu untuk berkencan. Ekspresi Max melunak mendengar kata-katanya. Kencan? Meskipun sebelumnya dia merasa kesal karena harus berganti-ganti pakaian, kata-kata itu mengingatkannya siapa yang sedang menghabiskan waktu bersamanya. Ketika menyadari hal itu, perasaan hangat dan sedikit menggelitik mulai muncul di dadanya. Saya harap Lady memberiku waktu lain kali. Suara lelaki itu memecah keheningan. Max menyeringai pada Radian yang terus melanjutkan aksinya hingga akhir. Putra Viscount Drowil ya? Sambil melihat Radian pergi, Max bersumpah untuk memasukkan keluarga Viscount Drowil ke dalam daftar incaran begitu hari pemberontakan tiba. Hal pertama yang akan aku lakukan adalah merobek mulut yang berani menertawakanku. Mata Max berbinar karena haus darah ketika Jubilian tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin makan sesuatu yang manis? Membersihkan kebiadaban dari matanya, Max melirik ke arahnya. Aku hanya merasa stres karena melihat pria menyebalkan itu. Jelasnya, dia tidak yakin apa arti ungkapan stres, tetapi dia mengerti bahwa Jubilian berbicara buruk tentang Radian.
Kalau begitu, kita bisa menyingkirkannya kan? Sebagai putri seorang duk, membinasakan keluarga Viscount itu seharusnya hal mudah. Mendengar perkataannya, Jubilian mendesah dan mengeraskan ekspresinya. Aku benar-benar membencinya, tapi aku tidak mau repot-repot menyingkirkannya. Kenapa? Jubilian mendesah lagi mendengar nada bicara Max yang tidak mengerti. Ini seperti, aku benci tikus, tapi aku tidak mau repot-repot membunuh mereka hanya untuk melihat bangkainya. Apa kau tahu apa maksudku? Max belajar sesuatu yang penting dari kata-katanya. Jadi, dia tidak suka membunuh. Entah kenapa, dia merasa sedikit kecewa. Apa ini alasan dia takut pada putra mahkota? Ayo berhenti membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan dan cari makanan manis. Aku tahu tempat yang bagus. Suara Jubilian yang ceria membawanya kembali ke dunia nyata. Aku yakin kau akan menyukainya. Jika dia mau, dia bisa saja menolak. Tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, Max membiarkan dirinya terseret tanpa daya. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruang teh yang sangat mewah. Jubilian menatap Max seolah-olah dia mengharapkan semacam reaksi. Tetapi Max bersikap acuh tak acuh. Biasa saja, pikirnya. Tidak peduli seberapa berwarna interiornya, bagi seseorang yang tumbuh di istana penuh emas, tempat ini terasa biasa saja. Selamat datang, Lady. Apa yang ingin Anda pesan? Ketika pelayan membawa menu, Jubilian menoleh ke arah Max. Apa yang kamu suka? Kalau aku suka kue stroberi. Sejujurnya, dia benci makanan manis, tetapi dia merasa jika dia mengatakan yang sebenarnya, senyum Jubilian akan menghilang. Aku juga mau yang sama, katanya. Aku rasa kita punya selera yang sama. Max mengenyitkan alisnya mendengar kata-katanya. Selera kita jelas berbeda. Timun, pakaian mencolok, dan makanan manis adalah hal-hal yang dibencinya. Selama ini, dia berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang dia pikir Jubilian suka. Tapi pihak lain belum menyadarinya sampai sekarang. Betapa luar biasa tidak pekanya dia. Max menghela nafas dengan frustasi. Ayah, aku tidak mau menikah, mempersembahkan. Seekor tikus bisa mengajari seekor kucing. Aku siapa? Aku ini kekasih yang Jubilian cintai. Max tidak boleh membuat masalah lagi ya, mengerti? Dan juga murid kesayangan Swordmaster. Aku tidak punya murid. Juga atasan yang sangat dihormati bawahannya. Apa tuan? Bekerja di akhir pekan? Cara mencintai sang putra mahkota sadis yang romantis? Nantikan episode selanjutnya ya.